Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai metode Fuzzy atau yang bisa juga disebut dengan logika Fuzzy. Metode Fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Nah, di sini sudah ada contohnya. Dari contoh ini, kita dapat menentukan mana yang termasuk ruang inputnya dan mana yang termasuk ruang outputnya. Nah, di sini yang termasuk ruang inputnya adalah persediaan barang pada akhir minggu. Sedangkan untuk ruang outputnya adalah jumlah barang yang harus diproduksi esok hari. Nah, seperti ini. Ini adalah ruang inputnya dan ini adalah ruang outputnya. Selanjutnya adalah alasan digunakannya logika Fuzzy. Yang pertama, konsep logika Fuzzy mudah dimengerti. Mengapa konsep logika Fuzzy mudah dimengerti? Menurut saya, sejak pertama kali saya menghitung menggunakan logika Fuzzy, saya menemukan cara-cara perhitungan dengan langkah-langkah yang sederhana. Begitupun operator perhitungannya hanya berkisar antara pembagian dan perkalian saja, sehingga menghasilkan nilai-nilai yang tidak begitu rumit. Yang kedua, logika Fuzzy sangat fleksibel. Menurut hemat saya, yang dimaksud fleksibel di sini adalah karena logika Fuzzy dapat diterapkan di banyak kasus dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sudah terbukti dan sudah banyak paper yang menunjukkan hasilnya. Yang ketiga, logika Fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Apa yang dimaksud dengan data-data yang tidak tepat di sini? Data yang tidak tepat bisa diartikan sebagai data yang tidak ditentukan nilainya. Contohnya kategori usia, muda atau tua, dan kategori suhu, dingin atau panas, seperti itu. Kemudian, aplikasi logika Fuzzy. Ternyata, aplikasi logika Fuzzy ini sudah dikenal sejak tahun 1990 saat pertama kali dibuatnya mesin cuci di Jepang. Ternyata sangat hebat ya, sudah dari tahun 1990 logika Fuzzy sudah diterapkan. Bahkan sampai saat ini mesin cuci masih kita gunakan. Berarti kan logika Fuzzy masih sangat toleran jika digunakan di tahun 2014 ini. Di sini kita dapat menyimpulkan mana inputnya. Inputnya adalah ini. Nah, dan outputnya nanti akan menentukan seberapa lama mesin cuci itu akan bekerja. Tergantung berapa banyak kotorannya, jenis kotorannya apa, contohnya kotoran yang berminyak atau cuma debu saja, dan banyaknya yang dicuci. Seperti contohnya 10 pakaian, 20, 15, seperti itu. Lanjut ke himpunan Cripps. Kita mulai ke pembahasan yang lebih pokok lagi, yaitu himpunan Cripps. Himpunan Cripps atau himpunan tegas merupakan himpunan dengan nilai keanggotaan yang terdiri dari dua kemungkinan, yakni angka 1 dan angka 0. 1 berarti item tersebut menjadi anggota dalam himpunan, sedangkan 0 berarti item tersebut tidak menjadi anggota dalam himpunan. Lalu bagaimana dengan metode Fuzzy? Apakah perhitungan metode Fuzzy menggunakan himpunan Cripps? Jawabannya tidak. Logika Fuzzy mempunyai aturan tersendiri untuk menentukan keanggotaan suatu himpunannya, yaitu biasa disebut dengan himpunan Fuzzy. Nilai keanggotaannya terletak di rentang 0 sampai 1. Jadi yang termasuk 0 sampai 1 bisa saja 0,5, 0,25, 0,3, 0,7 dan lain sebagainya. Yang penting di antara rentang 0 sampai 1. Lalu kita masuk ke contoh. Nah, di sini sudah saya cantumkan contohnya. Dalam kasus ini, yang paling perlu dicatat adalah jumlah permintaannya. Jumlah permintaan terbesar
sebanyak 5.000, jumlah permintaan terkecilnya sebanyak 1.000. Lalu kemudian persediaannya. Ternyata persediaan terbanyak sebanyak 600 kemasan per hari dan persediaan paling sedikit pernah mencapai 100 kemasan per hari. Dan yang penting lagi yaitu kita harus mencatat jumlah produksinya. Di sini tercantum produksi maksimumnya 7.000 dan produksi minimumnya pernah 2.000 sampai 2.000 saja. Setelah kita ketahui data-data yang penting, kemudian kita lihat berikutnya aturan fazi yang digunakan oleh perusahaan. Nah, dalam kasus ini perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fazi. Aturan 1 atau R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Selanjutnya, kita diberikan permasalahan seperti ini. Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih tersisa 300 kemasan? Solusinya adalah seperti ini. Pertama, kita petakan dulu himpunan fazi dari segi permintaannya. Nah, ternyata dari segi permintaan ada 2 himpunan fazi, yaitu naik dan turun. Di permintaan, nilai yang paling kecil adalah 1.000 dan nilai yang paling besar adalah 5.000. Lalu, dari mana nilai 4.000 ini didapat? Nilai 4.000 ini didapat dari soal yang telah kita baca tadi. Saya kembalikan dulu biar lebih jelas. Nah, ini dia. Nilai 4.000. Permintaan sebanyak 4.000. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah tahu nilai 4.000 ini dapat dari mana. Lalu kita tarik garis ke atas, garis tegak lurus. Nah, ternyata nilai 4.000 ini berada di titik 0,25 dan 0,75. Untuk 0,25 dia setara dengan garis 1.000, garis turunnya 1.000 ke atas, lalu dia kan turun ke sini. Jadi dia setara di angka 0,25. Sedangkan untuk garis naiknya 5.000 lalu turun ke sini, dia setara dengan garis di titik 0,75. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Nah, ini adalah rumusnya. Untuk mencari keanggotaan variabel permintaan turun dan permintaan naik. Untuk turun, nilai 5.000 ini didapat dari permintaan maksimum. Sedangkan nilai X ini didapat dari permintaan pada soal. Lalu 4.000 yang ini didapat dari nilai permintaan maksimum dikurangi nilai permintaan minimum. Nilai permintaan maksimumnya 5.000 dikurangi nilai permintaan minimumnya 1.000, jadi hasilnya 4.000. Sedangkan untuk permintaan naik, X-nya ditulis duluan. X-nya tadi 4.000 dikurangi nilai permintaan minimum 1.000, lalu dibagi dengan 4.000. Cara mencari 4.000-nya sama, yaitu 5.000 dikurangi 1.000. Hasilnya seperti ini saat kita masukkan nilainya. X-nya tadi 4.000 sesuai soal, 4.000 dan 4.000, maka menghasilkan nilai 0,25 dan 0,75. Itu untuk nilai keanggotaan permintaan turun dan permintaan naik. Lalu dari segi persediaannya ada 2 himpunan fazi juga, yaitu sedikit
dan banyak. Ya, benar. Nah, nilai minimum dari persediaan kita ketahui tadi sebanyak 100 dan nilai maksimumnya 600. 300 ini kita dapat juga dari persediaan yang diminta di soal. Kita bisa cek lagi 300. Nah, ini dia. Persediaan gudang masih 300 kemasan. Nih. Jadi benar 300 didapat dari soal. Nah, 300 kita tarik lagi garis lurusnya berada di titik 0,4 untuk sedikitnya di 0,4 dan 0,6. Nah, 0,4 dan 0,6 ini saya ulangi lagi merupakan contoh dari himpunan fazi, yaitu rentangnya di antara 0 sampai 1. Ini yang dimaksud dengan himpunan fazinya. Lalu rumusnya sama, 600 ini dapat dari persediaan terbanyak dikurangi Y sesuai soal, dan 500 ini dapat dari persediaan terbanyak dikurangi persediaan paling sedikit, yaitu 600 dikurangi 100 hasilnya 500. Begitu juga dengan persediaan banyak, I-nya ditulis duluan, terus dikurangi 100 nilai persediaan minimal dan dibagi dengan 500. Dimasukkan nilai 300-nya sebagai nilai yang diketahui dari soal. Hasilnya adalah untuk persediaan sedikit sebanyak 0,6 dan untuk persediaan banyak sebesar 0,4. Langkah berikutnya kita tentukan dari segi produksinya. Di produksi barang terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu berkurang dan bertambah. Nilai minimum dari produksi barang sudah kita ketahui sebesar 2.000 dan nilai maksimumnya 7.000. Lalu yang jadi pertanyaan sesuai soal tadi adalah berapa produksi yang harus kita tentukan. Nah, untuk itu kita harus mencari nilai Z. Karena nilai X dan Y sudah diketahui, maka nilai Z cara mencarinya juga sama seperti saat kita mencari nilai X dan nilai Y yang tadi. 7.000 didapat dari produksi barang maksimum. Z nilai yang ditanya. 5.000 didapat dari 7.000 dikurangi 2.000. Z ini dapat dari nilai yang ditanya. 2.000 ini dapat dari produksi minimum dan 5.000 didapat dari nilai produksi maksimum dikurangi nilai produksi minimumnya. Kita masukkan. Nah, karena nilai Z, kita kembalikan dulu nilai Z yang ini tidak diketahui, maka kita harus mencari nilai Z yang ini dulu, nilai Z yang ini dan yang ini, agar bisa menentukan seberapa besar produksi yang harus kita keluarkan. Nah, cara mencari Z, kita harus menggunakan fungsi min dan memasukkan aturan-aturan yang sudah tercantum di awal tadi. Untuk R1, aturan pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Kita masukkan untuk permintaan turun dan persediaan banyak. Di sini permintaan turun tercantum 0,25 dan persediaan banyak tercantum 0,4. Kita cek lagi, permintaan turun 0,25, persediaan banyak 0,4. Kita kembali lagi. Nah, ini untuk permintaan turun benar bahwa hasilnya 0,25, benar, cocok. Dan untuk persediaan banyak 0,4. Jadi hasilnya didapat dari nilai yang ini tadi, tinggal kita masukkan saja. Nah, kembali ke yang tadi, ini. Setelah itu, kita sudah mendapatkan nilai masing-masing dari permintaan turun dan persediaan banyak. Lalu kita mencari nilai minimal dari keduanya. Kita bandingkan 0,25 dengan 0,4, maka tentu saja yang lebih kecil adalah nilai 0,25.
maka hasilnya kita dapatkan 0,25. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai hasilnya adalah 0,25, maka kita tinggal masukkannya ke dalam rumus untuk mencari nilai Z yang di sini. Nah, caranya 7.000 dikurangi Z dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Maka kita temukan hasil untuk Z1-nya sebesar 5.750. Lanjut ke R2. R2 dengan kondisi jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Untuk permintaan turun, kita tadi mendapatkan nilai 0,25. Untuk persediaan sedikit, dapat nilai 0,6. Dibandingkan nilai minimalnya adalah 0,25. Dimasukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan nilai Z2 sebesar 5.750. Untuk R3, kondisinya jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Permintaan naik 0,75, persediaan banyak 0,4. Nilai minimum di antara keduanya adalah 0,4. Dimasukkan ke dalam rumus, menghasilkan nilai Z3 sebesar 4.000. Sama seperti tadi. Lalu untuk R4. R4-nya kondisinya adalah jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Permintaan naik nilainya 0,75 dan persediaan banyak nilainya 0,6. Nilai minimum di antara keduanya adalah 0,6. Dimasukkan dalam rumus ini, menghasilkan nilai Z4 sebesar 5.000. Nah, jangan sampai terbalik. Ini kan bertambah. Mengapa tadi ini Z-nya di depan? Mengapa tadi R3 dan R4 Z-nya ditaruh di depan? Nah, mungkin teman-teman ada yang lupa, saya kembalikan lagi. Nah, ini ketentuannya. Untuk yang produksinya bertambah, jangan lupa Z-nya yang duluan diketahui dikurangi nilai minimum dibagi 5.000. Sedangkan untuk berkurang, 7.000 dikurangi Z dibagi 5.000. Seperti ini ketentuannya. Produksi barang berkurang, ini berkurang juga, lalu ini bertambah, makanya Z-nya yang ditaruh duluan di rumusnya, lalu ini juga bertambah. Jangan sampai terbalik menggunakan rumus. Nah, setelah kita mendapatkan semua hasil dari Z1, Z2, Z3, dan Z4, kita tinggal masukkannya. Ini untuk Z1 di sini, Z1, untuk Z1, Z2, Z3, Z4 nilainya tinggal masukkan saja. Ini Z2, Z3, Z4. Z1, Z2, Z3, dan Z4-nya sebesar 5.000. Nah, ketika kita ketahui sudah semua nilainya, maka yang perlu kita cari selanjutnya adalah berapa jumlah Z totalnya. Mungkin teman-teman ada yang lupa, didapat dari mana nilai 0,25, 0,25, 0,4 dan nilai 0,6 yang di sini. Nah, nilai-nilai ini didapat dari, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk R1 nilai minimalnya 0,25. R2 nilai minimalnya 0,25. R3 nilai minimalnya 0,4 dan R4 nilai minimalnya 0,6. Jadi 0,25, 0,25, 0,4 dan 0,6 yang di sini didapat dari nilai minimal dari setiap aturan. Ini aturan pertama nilai minimalnya, nilai minimal aturan kedua, nilai minimal aturan ketiga, dan nilai minimal aturan keempat. Lalu kita bagikan
dengan nilai minimal dari semua aturan. Tinggal kita turunkan saja ya .id. Terima kasih.